mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film maksudnya. Uang saya unlimited. Hai guys, kali ini gue akan membangkitkan kembali ide usaha buat kalian para pengangguran yang bingung mau bikin usaha apa padahal tabungan emak membengkak di bank. Jadi tanpa berlama-lama lagi tonton video ini, siapa tahu bisa gacor parah. Skuy. Kisah ini bermula saat sebuah keajaiban menghujani kota Bekasi yang terkenal panasnya minta ampun. Di sana ngespawnlah seorang mama yang membawa dagangannya, ya panggil aja Ira. Lah, Bu, film baru dimulai ya elah udah tepara aja. Dari kejauhan berflikerlah anaknya bernama Dipa yang mengendus dosa-dosa ibunya meskipun sedikit, di mana beroja berjalan sekitar beberapa hektar. Ia pun akhirnya bisa menemukan emaknya dalam keadaan rebahan santuy. Ya mungkin saking menikmati suasana hujan, maklum tiap hari di spam panas. Bekasi panas coy. Lalu dari kejauhan datanglah omnya yang beroja mau menolong. Kali ini dengerin aku deh. Udah, jangan nolongin mereka. Wih, ini dia gundalnya cuy. Kalian jangan salah pilih istri ya. Namun karena bodo amat mendengar tutur kesesatan dengan menunggangi Suzuki R3 berstiker Happy Family, omnya yaitu Reja pun langsung mentransfer kakaknya ke rumah sakit. Dan saat baru sampai, ini awas aja Reja nggak mau bayar ya. Bisa-bisanya udah tahu kakaknya orang susah dikasih kelas VVIP. Ada sofanya cuy, per malam berapa ini? Untuk saat ini Bu Najwa mengalami stroke. Ya udah gak heran lagi kita saking lamanya bersetubuh dengan aspal sampai stroke. Mendengar itu mereka auto terbagongkan karena mulai sekarang tubuh Ira membatu tak bisa gerak seperti terkena stun Moskov. Bahkan untuk berbicara pun Ira hanya bisa menggunakan mode mic clip on yang tertelan. Bagaimana aku bisa berjualan kalau aku gak bisa jalan? Nah seperti itu contohnya. Andai mode ini bisa diterapin di Wakanda ya, nggak ada tuh yang namanya salah pilih apalagi tikus berdasi. Acuaks. Nah sepulangnya dari RS, istri Reja bernama Ria pun langsung memberi keluarga Kismin ini sebuah tutur. Kalau masalah uang, nggak ada tuh yang namanya saudara-saudaraan. Akibat Dipa dan emaknya udah sering dibantu oleh Reja yang padahal Reja sedang tak ikut pemilu. Bahkan demi bisa terlihat baik di mata emaknya, Dipa pun berencana menggantikan emaknya untuk di bidang pembanting tulangan. Ya maklum bapaknya udah wasted jauh sebelum film dimulai dengan berjualan celengan keliling. Wih, ide bisnis baru cuy, baru denger gue biasanya celengan rindu. Mendengar anaknya mau mengcosplay menjadi si pembanting tulang yang handal, hari itu juga si Dipa pun datang ke juragan celengan untuk mengambil celengan yang terbuat dari tanah liat. Ciah, kayak tubuh mereka cuy. Kesenggol dikit patah tulang, lalu menjajalkan celengan tersebut ke rumah-rumah warga dengan embel-embel jika memakai celengan itu para tuyul auto segan mencuri duit mereka. Celengannya murah kok, cuma 20 ribuan aja. Nawarinya ke para bocil FF yang baru pulang sekolah. Mana punya uang mereka, udah habis duluan dipakai beli Yupi. Meanwhile, Aku mau yang ini kak, aku juga beli ini ya kak. Buset, sekarang bocil pulang sekolah masih punya uang cuy. Zaman gue dulu, aduh jangankan uang, apalagi ini harga celengan 20 ribu. Nah beroja bekerja beberapa jam, si Dipa pun langsung gacor parah. Tapi di tengah kegacorannya, selalu ngespon seorang preman mental Kiranti yang cuman berani sama woman, tapi kalau baku hantam sesama manusia berbatang selalu surrender. Hasil daripada barang-barangnya dihancurkan, Dipa pun terpaksa membayar uang keamanan yang padahal hidup tak aman jika mereka ada. Cuaks, kayak siapa tuh ormas-ormas? kapan waktu lu jualan lagi di daerah kekuasaan gua? Lu harus bayar sama gua. Malam harinya sepulang Dipa kerja, ini emaknya kagak bisa gerak lah. Terus kalau pengen kencing atau boker gimana cuy? Ia pun memberi jumlah keuntungan bersih ke emaknya yang akan membuat kalian bagong. Nih, Diva dapat keuntungan bersih 200 ribu. Widih, keuntungan bersih 200 ribu, kira-kira berapa celengan yang dijual Diva ya? Secara harga celengan 20 ribu itu pun uang kotor loh. Walaupun udah gacor parah, si Dipa tak lupa untuk bersedekah dengan membeli makanan, lalu menggetok pintu tetangganya tanpa berkata, ini saya ada sedikit berkah buat ibu, diterima ya, tapi ingat, jangan lupa pilih saya ya. Karena Dipa yakin dengan memberi setulus hati bisa mendatangkan rezeki yang lebih gacor lagi berkat doa-doa yang di GB pahalakan. Nenek doain, semoga rezeki kamu berlimpah dan berkah. Nah denger tuh guys. Makanya habis gajian jangan lupa sedekah cuy.
Dan benar saja, setelah sedekah, keesokan harinya Dipa pun bertemu dengan omnya di jalan yang langsung memberikan segelintir cuan untuk modal hidup 1 bulan. Namun sayangnya kejadian ini dilihat oleh istrinya yang entah kenapa bisa tiba-tiba ngespon di sana. Aneh kali cuy. Dimana berwajah Reja Arab Zootopia ini pergi, datanglah Ria yang langsung meminta uang itu dikembalikan untuk modal hingar-bingar mencekotkan segala item di keranjang kuning. Kamu dapat uang lagi dari suami aku ya? Balikin uangnya cepetan. Hasil kegacoran Dipa karena bersedekah pun harus tertunda. Nasi punya tante yang flickernya no cooldown, jadi bisa ngespon di mana-mana aja cuy. Hari itu juga Ria pun pulang sambil membawa banyak belanjaan hasil dari om. Mau ipun om? Enggak dong, dia kan habis nilap uang. Ya elah, si Jamal megang properti syuting sampai kesorot kamera. Ini apaan weh? Namun beroja senang-senang pulang shopping, datanglah Reja yang tahu kalau istri begundalnya udah melakukan salah satu dari teknik ketikus berdasian dengan menilap uang keponakannya sendiri. Tapi meskipun diberi tutur kebun binatang, ternyata tak bisa menggetar-ketirkan mental istrinya sebab pasal 1 wanita selalu benar. Ya beginilah gambaran kalian kalau baru kenal sehari langsung nikah. Di sisi lain terlihat Dipa yang datang ke juragan celengan untuk menambah slot celengan agar ia lebih gacor lagi. Karena dengan kekuatan dari sutradara dan Dipa adalah tokoh utama, baru aja duduk udah laku cuy. The power of sutradara. Lihat ini bapak jualan baju apa lagi jemur baju? Dikit banget dah barangnya. Tapi baru aja gacor, pasukan saya Satpol pun langsung membubarkan para warga pembanting tulang ini. Sampai karena Dipa gagal melarikan diri. Kata-kata langka ini cuy. Sekarang kemasin barang-barang, pergi dari sini dan jangan pernah jualan lagi di sini ya. Biasanya langsung diangkut. Ternyata selain password polisi baik, ada password Satpol PP baik juga ya. Karena kejadian ini, saat Dipa datang ke markas juragan celengan, ia pun terkena omel akibat beberapa celengan pecah. Hasil Dipa pun harus mengganti seluruh kerugian yang dialami bosnya, atau pilihan terburuknya adalah ya dipecat. Nah ketika pulang Dipa pun langsung mencurahkan isi hatinya sebab hari ini ia begitu sial. Lalu dari luar ngesponlah Reja yang langsung masuk setelah mendengar keluh kesah Dipa dari luar. Ya elah si semprul, masuk rumah orang kagak lepas sandal. Tapi baru aja mau membawa kakaknya sendiri ke rumah sakit. Surprise, ini orang indera penciumannya keren kali cuy. Bisa tahu dia dimanapun suaminya berada. Di sana Reja pun diancam menggunakan kata-kata sakti para woman. Kalau kamu sampai nolongin keluarga kamu lagi, lebih baik kita pisah aja. Nah itu dia, apapun masalahnya kata-kata pisah andalannya. Udah kayak bintang 7 masuk angin aja lu. Sehingga mendengar itu Reja mengurungkan niatnya untuk menggebe pahalanya hanya demi serabi legit buatan istrinya yang diberikan setiap awal bulan. Ya elah, kalian kalau dapat woman kayak gini udah terima aja ajakan pisahnya. Ciri-ciri woman gak bisa diajak berkomitmen cuy, serius dah. Keesokan harinya selesai berbuat kebegundalan dengan ngespon secara tiba-tiba di rumah orang, Ria pun mendatangi seorang preman mental Kiranti ini dan memberikan sebuah info loker dengan misi pertamanya. Aku mau kamu hancurin dagangannya Diva. Widih, cuman gitu doang dibayar 1 juta nggak tuh? Bang, info member preman bang. Merasa puas dengan bayarannya, hari itu juga si preman mental Kiranti langsung mengendus bau-bau pahala Dipa. Lalu tanpa berbacot real lebih lama lagi, mari kita gaskan. Kok malah opening? Lalu tanpa berbacot real lama-lama, si preman langsung mengunboxing celengan Dipa. Nah, beginilah ciri-ciri gambaran kalian kalau minta aerok tapi nggak dipenuhin. Sehingga Dipa pun harus rugi total, bahkan langsung dipecat sebagai builder penjual celengan rindu keliling. Saya digangguin sama preman. Saya tidak mau dengar apapun asal dari kamu. Ya, beginilah nasib jadi karyawan. Bos nggak akan dengerin keluh kesah kalian cuy. Mereka cuma tahu untung berapa, pendapatan berapa. Ya oknum sih ya oknum. Nah ketika pulang Dipa pun hanya bisa dia mematung dan terpaksa bohong demi jantung emaknya tak mendagdikduk serkan lalu wasted begitu saja. Kan lucu ya. Entar ditanya ortumu meninggal kenapa Dip? Karena dengar aku dipecat. Kurang greget gitu. Bahkan hari itu juga Dipa harus berkeliling dunia lintas galaksi Bima Mas Lukerveller untuk mencari info loker meskipun hasilnya gagal karena tak memakai orang insider. Asik, bahasa Inggris nggak tuh?
Alhasil akibat ditolak, Dipa pun mencoba berdoa agar diberikan info loker sampai doa tersebut didengar oleh preman mental Kiranti ini yang merasa bersalah karena udah berbuat sebuah kebegundalan ke orang yang salah. Ya jelas lah, lu kalau mau membegundalkan di gedung DP. Kala itu setelah mendengar keluh kesahnya yang dicurhatkan oleh Dipa di masjid, si preman mental Kiranti ini pun menghampiri Dipa untuk bertobat akibat pankreasnya udah tersentil, dimana dengan kebaikan preman yang udah tersadarkan jadi tak begundal ini, mereka lalu datang ke juragan celengan agar si preman bisa menceritakan apa sebenarnya yang terjadi, hingga akhirnya si Dipa pun kembali keterima kerja menjadi builder celengan setelah si preman mengakui kebegundalannya. Dan saya pun janji kok, kalau saya akan melindungi kamu dari gangguan para preman-preman itu. Wih, punya backingan sekarang cuy, siap melawan para pemuda tapi isinya tua-tua. Beberapa hari kemudian Dipa yang udah dapat kerja, ia pun bisa kembali menyuapi emaknya dengan nasi jalamak 5 biadab, berharap kesedrukan emaknya bisa cepat sembuh dan menjadi pembanting tulang kembali. Capek cuy kerja. Nah begitulah kira-kira ungkapan dari Dipa. Sedangkan di sisi lain, dokter kematian yang sekarang menjabat menjadi direktur di sebuah perusahaan, ia pun dengan seenak jenongnya memecat Reza Arab Batavia hanya karena rank ML-nya masih epic, jadi tak bisa mabar lagi dengan mythical glory. Nah di hari yang sama ketika Dipa berjualan, Ria pun terbagongkan melihat Dipa kok masih bisa berjualan. Itu masih aja ya berani jualan ya. Salah orang apa cuy, orang jualan malah dipaksa dirumahkan. Hasil kelakuan Ria pun dilihat oleh Reza Arab yang langsung mentalak Ria sebelum Ria yang mentalak Reza akibat tahu sekarang jadi pengangguran. Mulai sekarang juga, kamu aku talak. Lagian jadi woman gabut amat dah. Datang-datang malah unboxing dagangan orang. Kala itu Ria pun langsung pulang mengemasi barang-barang, mengambil harta gono gininya sekaligus cuan sebanyak amplop coklat. Ya mungkin dipakai nombok nyari duda di luaran sana. Bahkan sertifikat rumah pun ikutan ditilep juga oleh Ria, sehingga saat Reza datang ia pun sudah kehilangan seluruh hartanya. Cia, selamat datang di dunia tipu-tipu Reza. Di sisi lain Dipa yang sedang berjualan, ia pun tak sengaja ditabrak oleh User Johnson sampai Dipa jatuh menggedebuk. Dan saat si penabrak turun untuk meminta tolong, Saya nabrak orang pak. Ya Allah, kok bisa nih pak? Bukannya ngebantu malah wawancara. Singkat cerita, Dipa pun udah dibawa ke rumah sakit dengan pembocoran di bagian kepalanya. Cosplay jadi ninja Konoha. Dimana karena si penabrak ini ya panggil aja Yanto tak tahu nomor keluarga Dipa. Malam harinya Reza pun keluar mencari Dipa dan berhasil mendapatkan barang-barangnya berserakan di jalan. Wih, sangat tidak mencerminkan kehidupan di Wakanda ya. Harusnya udah hilang itu celengannya. Tak berselang lama ngesponlah Yanto ke sana dan bilang Dipa sedang cosplay jadi ninja Konoha di rumah sakit sampai membuat Reza mengamuk. Bapak nabrak Diva keponakan saya. Matah kali cuy marahnya, wajahnya terlalu polos ini jadi marahnya kurang dapet. Dan kala itu Reza pun diantar agar bisa meet and greet dengan keponakannya tanpa ada kondisi tubuh terdeletkan dari dunia. Dimana setelah 3 hari dirawat di rumah sakit, Dipa pun udah boleh dipulangkan dan langsung dibuat bagong dengan kondisi maknya yang udah mau pergi ke wallpaper lumba-lumba. Namun ketika Yanto melihat wajah Ira, buset dah, ini plot twist di atasnya plot twist cuy. Kamu Najwa kan? Mas Ade. Ternyata yang menabrak adalah teman semasa kecil emaknya waktu dulu suka ngemaling singkong di kebun warga. Hasil melihat kondisi temannya sekaratul maut, Yanto pun langsung membawa Ira ke dokter sampai Ira bisa sembuh total dan kembali menjadi si pembanting tulang. Sebagai bentuk minta maaf udah menabrak dan menghancurkan barang dagangan anaknya. Ini di rumah sakit apa dokter umum? Bisa-bisanya ada meja dokternya di ruangan weh. Sebentar lagi kamu mesti terapi sampai kamu bisa jalan kembali. Ira bilek, andai dari dulu anakku ditabrak mungkin aku udah sembuh. Nah 1 masa pun berlalu, kini Ira pun udah hampir sehat dan udah boleh dipulangkan. Dimana ketika mengobrol di rumah, widih, Aku akan melamar kamu menjadi istriku. ternyata ada bumbu-bumbu cinta sewaktu kecil ya. Mendengar itu Ira pun auto full senyum karena udah lama rahimku anget buang. Termasuk juga dengan Dipa. Aku setuju kalau ibu dilamar sama Madit. Madit kan orang baik, Bu. Eleh, lu setuju karena dia kaya kan? Coba kayak duda Fir'aun, boro-boro. Hari itu juga akhirnya Ira dicekotkan menjadi batok casan secara sah dan siap melakukan perang rudal saat malam hari. Yang ditunggu-tunggu para manusia berbatang nih.
Lalu film ini pun ditutup dengan Dipa yang udah naik derajatnya menjadi anak orang kaya beserta Reja yang udah tak nganggur lagi karena bekerja di tempat Yanto. Sedangkan Ria, ya kalian tahu sendirilah ya. Di akhir film begundal kalau nggak mati ya jadi gembel.